Selamat malam saudara, polisi menetapkan ketua panitia acara tarik tambang di Makassar yang menyebabkan satu orang tewas sebagai tersangka. Apa yang mendasari penetapan tersangka ini? Sampai Indonesia Malam juga akan membahas peluang timnas Indonesia di Piala AFF 2022 yang besok akan melawan Brunei Darussalam. Indonesia harus menang demi merebut tiket ke semifinal. Akankah perjuangan skuad Garuda memuaskan dahaga juara Piala AFF setelah 6 kali hanya menjadi runner-up? Selengkapnya di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Friska Clarissa. Informasi pertama saudara, kasus tewasnya peserta tarik tambang di Makassar, Sulawesi Selatan memasuki babak baru. Polisi menetapkan ketua panitia tarik tambang sebagai tersangka. Kepolisian Resor Kota Besar Makassar menetapkan ketua panitia lomba tarik tambang Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin, Rahman Syah, sebagai tersangka. Polisi menyebut tersangka dianggap lalai hingga menyebabkan satu orang peserta meninggal dan 8 lainnya terluka. Tersangka RS perannya sebagai penanggung jawab dan sebagai stopper di kegiatan tersebut. Penetapan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, korban, dan panitia. Kata Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Reonald T. Simanjuntak, seperti kami kutip dari kompas.com. Polisi telah memeriksa 25 saksi dan menyita barang bukti berupa tali tambang dan juga rekaman CCTV. Yang diperiksa adalah yang ada di TKP dan terlibat di dalam penyelenggara acara tersebut. Sebenarnya izin tidak ada izin itu tidak ada kaitannya dengan peristiwa pidana ya. Namun di sini saya jelaskan bahwa penyelenggara sudah memiliki izin. Sebelumnya, panitia acara tarik tambang membantah kecelakaan terjadi akibat kelalaian pihak panitia. Namun, rekaman CCTV menunjukkan korban sedang tidak memegang tali dan ia terjatuh karena terkena sentakan tali tambang. Setelah itu, dia men-selfie ibu-ibu ini. Pegang-pegang tali men-selfie. Seakan-akan dia pegang tambang begitu. Tiba-tiba tarik. Jadi tidak ada unsur. Jadi tidak ada tali putus juga Pak ya? Tidak ada putus Pak. Tali besar, makan bisa putus. Tidak ada yang dililit di leher? Tidak ada Pak, dililit itu. Tidak ada. Masa bisa terlilit orang banyak? Logikanya di mana? Lomba tarik tambang yang diadakan Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin digelar demi memecahkan rekor diikuti 5.000 peserta pekan lalu. Namun lomba berubah menjadi petaka saat seorang peserta tewas saat lomba. Tim Liputan Kompas TV. Polisi menetapkan ketua panitia lomba tarik tambang di Makassar yang memicu kematian seorang peserta lomba sebagai tersangka. Apa yang mendasari penetapan tersangka ini? Apakah bakal ada tersangka lain? Kita tanyakan kepada Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Reonald T. Simanjuntak. Selamat malam, Pak Reonald. Selamat malam Mbak Bersa. Pak Kasat Reskrim, jadi satu tersangka ini ketua panitia, unsur lainnya di mana sehingga jadi tersangka? Jadi gini Mbak, setelah kita melakukan pendalaman dan kita klarifikasi pada para saksi yang berjumlah 28 orang, jadi dari hasil penyelidikan itu kita paparkan di gelar perkara untuk dinaikkan ke tahap penyidikan karena kami penyidik yakin ada terjadi tindak pidana dan kita gelarkan dan menentukan satu nama atau inisial untuk menjadi calon pelakunya. Itu Mbak. Oke, nah yang dan bersangkutan sudah, ini, ya. Oke silakan dilanjutkan Pak. Nah, jadi yang bersangkutan ini sebagai ketua panitia, ya. Namun susunan panitia ini tidak ada tertulis hitam atas putihnya Mbak. Jadi ini hanya berdasarkan penunjukan di grup WA. Oke. Jadi mereka membuat grup di WA untuk melakukan kegiatan ini. Jadi setelah itu dilaksanakan kegiatan tersebut tanpa melihat kelayakan lokasi untuk melaksanakan kegiatan tarik tambang. Oke. Nah, disitulah kami nyatakan lalainya pelaku yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan mengakibatkan luka-luka terhadap korban.
Selain tadi, selain tidak ada pengecekan secara rinci begitu, secara hitam di atas putih soal panitia, juga soal keamanan lokasi, pada saat pelaksanaan tarik tambang, prosedur keselamatannya seperti apa yang dijalankan panitia? Jadi gini Mbak, jadi pada saat pelaksanaan tarik tambang, itu pelaksanaannya kurang lebih sekitar 3 menit. Nah, pada saat pelaku menyampaikan untuk stop kegiatan ini, Ya. namun tidak sampai di grup yang di grup tim merah. Jadi sebagian dari tim merah masih menarik tali tambang tersebut. Itulah mengakibatkan tali tambang itu seakan-akan tersentak ke arah tim merah. Oh, Karena jumlah yang menarik ini kurang lebih setengah dari 2.900 orang. gitu. Jadi otomatis tertarik Iya. oleh jumlah yang sangat banyak tadi ya. Dan pada saat kejadian itu tidak ada memang prosedurnya, keselamatannya maupun tadi dari komunikasi atau koordinasi juga tidak layak begitu Pak? Ya itu yang kita sayangkan ya, mulai dari lokasinya ya kan Mbak, kemudian dari tidak adanya kurangnya tenaga medis, karena jumlah pesertanya itu kurang lebih 5.300 orang. Tapi yang tersedia tenaga medisnya hanya? Pada saat itu di TKP kurang lebih hanya yang standby ya, Iya, yang standby. ada 6 atau 4 tenaga medis Mbak. Oh jauh Iya. sekali dengan perbandingan 5.300 orang tadi ya, Pak Reonald. Iya, itu karena tidak dipertimbangkan faktor itu Mbak. Oke, jadi Faktor keselamatan dari para peserta. jadi faktor keselamatan, unsur keselamatan itu lalai memang tidak dipersiapkan dari awal oleh panitia begitu sehingga ketua panitia ditetapkan jadi tersangka, Pak Kasat Reskrim. Betul, betul. Sejauh ini kan satu tersangka, ketua panitia. Selain ketua panitia, apakah ada kemungkinan tersangka lain dari panitia juga atau pihak-pihak lain? Atau justru sudah ada hingga saat ini Pak Reonald? Perkembangannya seperti apa? Jadi sampai saat ini berdasarkan hasil gelar perkara, kita menetapkan satu terduga pelaku ya, yang menurut kita karena peran dan posisi dia sebagai ketua panitia dan stopper yang memerintahkan untuk pertandingan itu selesai atau berhenti. Namun perintah berhenti itu tidak sampai ke peserta yang paling ujung di grup merah. Oke. Jadi karena ketua panitia sekaligus Di situ stopper sehingga komunikasinya tidak sampai, terjadilah musibah tadi, tali tambangnya tersentak. Tapi selain ketua panitia masih terbuka Betul. adanya kemungkinan tersangka lain kalau dari perkembangan penyidikan, Pak. Jadi gini Mbak, rencana kami ke depan kita akan adakan rekonstruksi lagi. Namun tidak sebanyak itu, cuma nanti dari perwakilan-perwakilan dari 25 orang yang ada di TKP. Jadi LO dari masing-masing kecamatan dan beberapa korban yang kita hadirkan di TKP. Jadi kita akan kita laksanakan rekonstruksi nanti Mbak di situ untuk menentukan apakah satu tersangka atau tidak. Tapi menurut sampai saat ini masih satu Mbak. Oh baik. Kalau untuk Iya. pasal yang disangkakan juga ancaman pidananya, Pak Kasat Reskrim? Ya, jadi kami terapkan pasal 360 ayat 2 KUHP atau 360 ayat 1 KUHP dan 359 KUHP, Mbak. Yang adalah, boleh Iya, mohon ancaman disederhanakan hukumannya juga? 5 tahun, 5 sampai 6 tahun, Mbak. 5 sampai 6 tahun penjara, itu kelalaian ya Pak ya? Iya. Unsurnya di Iya, 36. betul. Kelalaian sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, begitu ya Pak ya, pasal yang disangkakan. Betul. 5 Karena sampai kelalaian, kealpaan gitu loh, Mbak. Nah, artinya memang dalam peristiwa seperti ini apa yang jadi evaluasi ke depannya juga sambil kita menunggu rekonstruksi ya Pak Kasat Reskrim, karena kan itu tetap harus berjalan juga penyidikan, rekonstruksi berjalan nanti untuk menentukan ada tidaknya tersangka lain. Tapi di sisi lain evaluasi untuk kegiatan serupa sudah dilakukankah khususnya di Makassar?
ya kita sudah sampaikan dan himbaukan agar ke depan apabila ada kegiatan tersebut untuk lebih dikoordinasikan lagi dan melihat kegiatan apa yang akan dilaksanakan, lokasinya di mana, dan siapa saja yang harus dilibatkan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Gitu loh, Mbak. Dan juga harus jadi edukasi bahwa kelalaian juga masuk kepada unsur pidana yang harus dipertimbangkan matang-matang, apalagi kalau bicara soal keselamatan. Terima kasih atas waktunya di Sapa Indonesia Malam, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Reonald T.A. Simanjuntak. Terima kasih Pak Reonald telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sama-sama, Mbak.